Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarifah Labibah, NIM-nya 1118051000006. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya dari kelas Broadcasting Radio Televisi KPI 4B akan membahas mengulik mengenai lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, lembaga penyiaran di era modern ini gitu ya. Jadi simak terus untuk selanjutnya. Ada apa sih dengan lembaga penyiaran yang ada di Indonesia? Menurut saya lembaga penyiaran di Indonesia itu udah lebih modern ya. Jadi inovasinya lebih banyak, tampilannya lebih banyak, macam-macam programnya sudah lebih bervariasi dan berinovasi dari yang dulunya televisi hanya hitam putih, dan juga yang disajikan tidak terlalu banyak, tidak terlalu beragam gitu. Mungkin hanya berita, lalu hiburan, itu pun tidak bervariasi, kurang bervariasi. Nah, untuk saat ini di era modern ini dan berkembangnya zaman, mereka mulai mengejar apa sih yang dimau oleh masyarakat gitu, agar lembaga penyiarannya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan juga dapat menghasilkan keuntungan bagi pengelolaannya gitu. Jadi menurut saya sudah berkembang, cuman tidak semua tampilan atau program di dalamnya itu baik untuk masyarakat. Jadi ada yang saya rasa kurang baik ya, kurang pesannya, mungkin pesannya ya sebenarnya yang disampaikan baik, cuman pesannya kayak agak kurang gitu. Karena masyarakat Indonesia emang juga gimana ya, meskipun sudah dipilah-pilah oleh KPI dan juga Kominfo, ada beberapa tampilan yang kurang itu menurut saya, kayak ada yang kurang yang gitulah ya. Lah selanjutnya, inovasi yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran itu udah beragam banget. Pemberitaan itu dari pemberitaan ya, misalnya dari tampilan pemberitaan itu benar-benar udah gimana cara nge-stock sheet-nya, gimana cara menyampaikan berita, itu juga sudah beragam alhamdulillah. Dan juga bisalah dikatakan dapat mengajar stasiun televisi yang ada di stasiun televisi ataupun radio, lembaga penyiaran yang ada di luar seperti itu. Meskipun sudah bisa dikatakan bisa bersaing dengan TV luar atau lembaga penyiaran luar, akan tapi itu tidak semuanya gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa dikatakan layak, cuman ada yang beberapa bisa dikatakan kurang layak gitu. Jadi tidak semua lembaga penyiaran yang ada di Indonesia itu baik, intinya seperti itu ya. Untuk pesan-pesan saya bagi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia atau solusinya, jadi bolehlah kita memilah-milah, meskipun kita udah dapat izin dari Kominfo dan juga KPI, kita harusnya lebih bisa memilah-milah gimana agar tayangan itu lebih layak, lebih beredukasi, lebih bisa berinovasi gitu, agar inovasinya itu yang dalam kutip yang baik ya. Jadi meskipun lembaga penyiarannya itu udah mendapatkan surat izin dari KPI, itu juga harus kreatifnya tuh harus menampilkan yang baik-baik juga untuk masyarakat. Kayak fungsinya tadi, selain menginformasi dan juga menghibur, itu juga harus mengedukasi gitu, karena ini untuk kepentingan bangsa, untuk kedepannya gitu. Seperti itu kurang lebih. Dan juga lembaga penyiaran hendaknya kayak mengkoordinasi gitu ya, mengkoordinasi masyarakatnya, mengkoordinasi para talent-talentnya dan juga kru-krunya untuk dapat bekerja sama lagi
dan juga ya tadilah ya. Nah, bisa kayak mengedukasi gitu, mengkoordinasi kru-krunya untuk dapat berinovasi yang dengan ide-ide bahasa Indonesia yang lebih kering gitu ya. Jadi semangat terus untuk semuanya lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta maupun lembaga penyiaran komunitas. Semangat untuk kalian untuk memajukan pola pikir masyarakat Indonesia dan juga terus berkembang, terus jaya lembaga penyiaran Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.